Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Senang bisa menjumpai saudara kembali dalam program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Biarlah kita selalu bersyukur kepada Tuhan atas hari karunia-Nya. Kita dimungkinkan untuk bersama lagi semuanya karena perkenan Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Segala kemuliaan bagi Bapa di surga yang terus memberkati kami dan tetap setia mengasihi kami. Kini ya Tuhan, melalui program Roti Hidup, kami siapkan hati kami lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami, ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 4. Sabda Tuhan demikian, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Amin. Meninggalkan zona nyaman. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kehidupan adalah sesuatu yang benar-benar kita alami, yang terkadang tidak sesuai dengan rencana kita. Hidup kita kerap kali justru berisi banyak kenyataan yang berbeda dan perbaikan yang tidak kita harapkan. Kita punya rencana A tetapi kemudian berubah menjadi B. Kita mengharapkan sesuatu bahwa semuanya akan aman-aman atau baik-baik saja, tetapi kadang-kadang kebalikannya. Kita buka usaha dan berharap bahwa lancar, tetapi kadang-kadang menemui jalan buntu. Dan masih banyak lagi. Nah, Abram dan Sarah dapat memberikan kesaksian tentang hal itu. Mereka benar-benar boleh dikatakan dapat menikmati kehidupan mereka di usia tua. Mereka punya segalanya. Mereka ada di antara kaum keluarga. Tetapi kemudian Allah membenahi agenda mereka. Allah berkata kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu pasangan yang sudah tua ini membongkar atau meninggalkan zona nyaman mereka dan berangkat ke tempat yang hanya diketahui Allah. Hal itu juga dialami Sarah, istrinya. Artinya bukan Abram sendiri yang berangkat, tapi Abram, Sarah, Lot. Allah memerintahkan mereka untuk berangkat tanpa memberi peta. Atau misalnya kalau sekarang tanpa ada petunjuk arah sedikit pun. Mereka hanya memerlukan iman untuk memulai perjalanan tersebut. Mereka berjalan melalui daerah-daerah yang tidak mereka kenali dan mengalami pengalaman yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Allah tidak pernah memberitahu mereka bahwa Dia akan menuntun mereka ke arah yang tak diketahui. Sampai akhirnya Dia memenuhi janjinya untuk memberikan seorang putra yang akan menjadi bangsa yang besar. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, biarlah kita membuat rencana dalam hidup kita. Namun ingatlah bahwa sebelum kita mewujudkannya, kita
percaya kepada Tuhan bahwa Allah yang merancang kehidupan kita ini tentu bekerja dan bisa saja merubah rancangan kita 180 derajat. Atau bisa saja Allah memanggil kita, menyuruh kita keluar dari zona nyaman kita untuk membongkar rencana kita sehingga kita bisa berjalan menurut rencananya. Allah dan kehidupan punya cara tersendiri untuk turut campur tangan dalam rencana kita dan memimpin kita dalam perjalanan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Namun kita tahu bahwa pada akhirnya itu adalah jalan berkat dari Tuhan. Amsal 16 ayat 9 berkata, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Biarlah arah langkah kita terus dituntun oleh Tuhan dan kita tidak menjadi kecewa ketika mungkin rancangan kita gagal atau bisa saja kita harus meninggalkan zona nyaman kita oleh karena harus berjalan pada rancangan Tuhan. Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang sudah berfirman kepada kami. Engkau yang punya rancangan indah untuk kehidupan kami. Rancangan yang penuh berkat. Oleh karena itu taklukkan hati kami untuk dapat meninggalkan segala zona nyaman kami, membongkar rencana kami, dan mau berjalan menurut rencana Tuhan. Banyak hal yang kami tidak ketahui, tetapi kami yakin bersama Tuhan semuanya akan indah pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi sekalian kami yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Ya Tuhan, Engkau punya rancangan indah bagi diri kami masing-masing. Biarlah Engkau wujudkan dalam pribadi setiap kami, dalam pribadi setiap keluarga Tuhan, bahkan dalam setiap rancangan-rancangan anak-anak-Mu. Tuhan berkenan membuka jalan. Bapa kami di surga beri hikmat untuk memahami lebih dalam firman-Mu ini. Kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan kami Tuhan sehubungan dengan beradanya kami kembali di bulan November penghujung tahun 2021. Berkati majelis gereja, berkati pengurus-pengurus OIG, tim-tim kerja untuk perayaan Natal yang sudah terbentuk. Berkati ya Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan di dalam kendali kuasa Tuhan. Dan kami terus sebagai satu persekutuan yang melayani Tuhan, persekutuan yang menjadi saksi-Mu, persekutuan yang hidup dalam kasih persaudaraan terus terbina di dalam kehidupan kami, baik dalam jemaat-Mu Immanuel Batakkan, bahkan dalam persekutuan kami sebagai umat Tuhan, sebagai keluarga Allah di seluruh dunia. Terima kasih Tuhan. Banyak orang menderita oleh karena sakit penyakit, kami mendoakan mereka. Ada yang mungkin kekurangan makanan minuman Tuhan oleh karena musibah, kasihani mereka. Yang sementara berjuang untuk mencari pekerjaan, bukakan jalan kepada mereka Tuhan dan mereka boleh mendapatkan pekerjaan. Terpujilah Tuhan, berkati anak kami dalam tumbuh kembangnya sehingga mereka bertumbuh semakin hari semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Berkati bangsa dan negara kami, berkati Bapak Presiden Joko Widodo, sehatkan selalu Tuhan, berkati jajaran menteri dalam membantu segala misinya. Kami berdoa untuk kota kami, kota Balikpapan pula. Dengarkanlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah
tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Hey, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu.